Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu gimana cara bisa kerja di kantor kecamatan ini? Jadi apa aja yang harus dipersiapkan? Ya, untuk kerja di kantor kecamatan, karena kan kantor kecamatan itu bagian dari pemerintahan daerah. Jadi untuk bisa kerja di sini harus ada formasi nanti di sini. Dan formasi di sini itu nanti kalau mau kerja di sini itu bisa melamar melalui, tidak langsung ke kecamatan, melamarnya melalui ke dinas BKPSDM, karena yang membuka lowongan itu dari sana, dari BKD lah, BKPSDM. Kita kan ini pegawai pemerintahan, jadi kecamatan tidak merekrut langsung. Jadi kecamatan itu cuma membutuhkan formasi, nanti mengajukan ke BKPSDM, nanti ada rekrutmen dari BKSDM, itu berbarengan dengan dinas-dinasnya atau kecamatan-kecamatan yang lain. Terus yang nomor 2, rintangan yang paling sulitnya itu apa untuk kerja di sini? Pada dasarnya sih tidak ada rintangan yang sulit ya, kalau selama kita menjalankan tugas atau menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati lah. Apapun pekerjaannya, kalau kita dengan melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan dedikasi tinggi, itu tidak ada yang sulit, karena pekerjaan apapun akan bisa dilaksanakan dan akan bisa diikuti gitu kan. Kecuali kalau kita malas, kalau kita dari awal sudah berpandangan bahwa itu sulit, ya akhirnya akan sulit juga gitu. Baik, yang nomor 3, Bapak udah berapa lama kerja di kantor kecamatan ini? Kalau di kantor ini saya baru 3 tahun gitu kan. Tapi sebelumnya di kantor-kantor yang lain. Kalau di sini baru 3 tahun ini. 2023 ya? 2022, 2023, 2024, jadi 3 tahun. Sekarang menjelang ke tahun kelima, keempat. Ya, makasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, yang keempat, ada apa saja struktur organisasi yang ada di kecamatan ini? Kalau struktur organisasi di kecamatan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 123 tahun 2020, jadi di tingkat kecamatan itu dipimpin oleh seorang camat, dan ada di sekretariatan itu dipimpin oleh sekretaris, dan di bawahnya ada 2 subag umum dan kepegawaian, dan subag perencanaan dan program dan keuangan. Terus di bagian lain ada 5 seksi. Ada 5 seksi, ada seksi ketentraman dan ketertiban, ada seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, ada seksi kesejahteraan sosial, ada seksi ekonomi dan pembangunan, dan ada seksi tata pemerintahan, organisasinya. Lalu yang kelima, apa saja yang harus disiapkan kalau ada acara? Jadi kalau di kita, kalau ada acara, mungkin tergantung acaranya dulu ya. Kalau acara yang sifatnya besar, kayak memperingati hari-hari besar atau acara-acara besar, yang pertama kita membuat tim biasanya. Karena kalau acaranya besar itu tidak bisa dikerjakan oleh sendirian. Kita akan membuat tim, nanti di tim itu ditetapkan oleh Pak Camat berikut tugas-tugasnya gitu kan. Setelah dibentuk tim, nanti tim itu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu kan. Ada bagian mungkin administrasi, ada bagian persiapan peralatan, sarana dan prasarana, dan persiapan lapangan, dan untuk hubungan masyarakat. Itu mungkin persiapan kalau ada acara. Baik, terima kasih. Baik, yang keenam, apa harapan Bapak untuk masa depan kecamatan? Saya sebagai salah satu pegawai di kecamatan ini, jadi mempunyai harapan bahwa ke depan kecamatan Selatan ini pengen lebih maju lagi, lebih maju di berbagai sektor, baik itu sektor pembangunan, sektor ekonomi, sektor pemberdayaan gitu kan. Tapi bukan harapan aja, akan diimplementasikan melalui perencanaan dan program-program di tahun ini. Mudah-mudahan harapan meningkatkan taraf ekonomi gitu kan, terus
pemberdayaan masyarakat mudah-mudahan di tahun 2025 ini tercapai kan, dengan perencanaan yang sudah kita laksanakan. Yang ketujuh, berapa gaji Bapak di kecamatan ini selama Bapak menjabat dari tahun ke tahun? Gaji mungkin nggak hampir standar ya, sama. Kalau mengenai gaji per bulan kisaran kurang lebih 5 juta. Karena seorang PNS pasti dengan masa kerja seperti saya pasti pada dasarnya sama. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana menangani kalau ada masyarakat yang mengeluh? Baik, kalau ada masyarakat yang mengeluh, yang pasti kita harus menerima keluhan mereka. Apa yang mereka keluhkan setelah kita menerima dan kita memberikan solusi. Apa yang harus dilaksanakan atau apa yang harus kita bantu sebagai pemerintahan di tingkat kecamatan, harus mendengarkan keluhan-keluhan atau aduan-aduan dari masyarakat, dan kita harus memberikan solusi dan memberikan kepastian kan, dan memberikan jawaban-jawaban dan menerima keluhan-keluhan serta memberikan solusi. Mungkin itu ya. Dan yang kedua, yang ke-9, program pembangunan yang telah dilaksanakan di kecamatan apa saja? Pada dasarnya program pembangunan banyak. Mungkin salah satunya pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik melalui di tingkat desa melalui dana-dana desa dan bantuan-bantuan keuangan dari provinsi itu, semua desa melaksanakan pembangunan, terutama bagi fisik. Ada pembangunan jalan, terus pengecoran, terus pembuatan irigasi, dan pembuatan fasilitas-fasilitas yang lain gitu kan. Terus untuk pembangunan di bidang kelembagaan gitu kan, ada atau di bidang-bidang yang lain di tingkat desa ada BUMDes gitu kan, atau ada BUMDes bersama gitu kan. Itu salah satunya untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih ya Pak. Program apa saja yang ada di kecamatan ini? Pada dasarnya banyak program, mungkin program di bidang ekonomi, terutama itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu. Kita mempunyai program kayak UMKM gitu kan. Salah satunya nanti penerbitan nomor induk berusaha, dan ada pemberian bantuan untuk pendukung UMKM, itu di bidang UMKM ya. Terus di bidang yang program ya tadi ya, program, terus di bidang kelembagaan, terus di bidang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.